Hai semua, kali ini saya akan membahas tentang LMIA ke Kanada bersama Mas Ismail dan plus minus tinggal di Indonesia, South Korea dan Kanada, khususnya di kota Montreal. Silahkan disimak. Halo guys, balik lagi di channel gue. Kali ini gue kedatangan tamu, temen gue di Montreal, eh, bersama dengan Mas Ismail. Halo Mas, Halo Mas, apa kabar sehat? Mas? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Jadi Mas Ismail ini kan kerja di Montreal. Kalau aku kan student, jadi kita punya perbedaan yang menarik untuk di-share ke teman-teman yang mungkin mau migrasi ke Kanada. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Mas. Aku Ismail, jadi di sini aku kerja sebagai apa ya, sebagai researcher di satu perusahaan. Dia baru datang juga di bulan Januari kemarin, di tahun yang ini, di tahun 2023 ini. eh Sempat tinggal di Korea sekitar 10 tahun sebelum ke Kanada, dan bidang yang aku kerjain itu related ke apa ya, ke video kompresi, masih ke komputer seperti itu. Dan aku dapat kerja di sini tuh awalnya juga ya dari Korea Selatan, baru jadi apa ya nama istilahnya kayak cari-cari kerjanya tuh dari Korea Selatan, baru diterima di Kanada. Syukurnya akhirnya diterima gitu ya. Alhamdulillah ya Mas ya. Kalau aku boleh tahu Mas, Mas masuk ke Kanada ini lewat jalur apa? Jadi kalau aku pribadi kan aku 10 tahun di Korea Selatan. Jadi di sana aku kuliah, terus sempat kayak ibaratnya postdoc dulu, baru cari kerja di sini. Nah, cari kerja itu dapatnya dari LinkedIn. Nah, jadi interview di Korea baru karena perusahaan yang di Kanada itu mereka kasih offer, baru via apa? Nah, prosesnya itu semuanya tuh di iniin, di prosesnya tuh berlangsung terjadi karena ada si perusahaan tadi. Mulai Nah, mulai dari tempat tinggal di sini itu semua yang ngatur perusahaan kayak gitu dia. jadi Mas yang apply sendiri ya. Jadi bukan kayak kan kadang ada di LinkedIn tuh orang ngechat kita ting ngasih penawaran kerja gitu. Aha. Iya. Nah, Jadi kalau 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 pribadi, aku pribadi enggak. Jadi aku sendiri yang cari cari ini, cari cari lowongannya, karena kayak yang aku bilang tadi, aku tuh bidang risetnya tuh di video kompresi. Nah, itu segmented banget. Bahkan di Indonesia sendiri kayaknya belum ada kayak gitu dia. eh, Jadi dari S2 ke S3 aku udah apa namanya, udah belajar di bidang itu, dan aku pinginnya juga kerjanya di bidang itu. ya. Nah, untuk video kompresi itu adanya banyaknya itu di negara-negara Eropa. Di Korea Selatan sendiri ada kayak Samsung, LG, kemudian beberapa perusahaan yang lain itu ada. Kemudian di China ada Qualcomm, ada ByteDance, TikTok, itu juga di situ. Kemudian ada Zoom juga, Netflix juga ada, dan rata-rata perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan video kompresi itu headquarternya itu either di US atau di Eropa kayak gitu banyaknya. Zoom sama ByteDance itu di Singapura. Oh, Tapi Singapura. tapi scale number untuk employee mereka itu masih terbilang kecil dan cukup kompetitif. Aku bilang Hmm, kompetitif di sana karena itu dia tadi, karena Singapura kan memang secara general memang pingin banyak orang yang mau pindah ke sana kan. iya. Nah, kemudian kalau menurut aku pribadi, aku feelingnya beberapa apa namanya, talent untuk video kompresi yang dari luar Asia itu pingin masuk ke Asia Hmm, somehow, karena mereka penasaran. Kalau misal kita bilang sama teman-teman yang dari luar Asia, mereka pingin keluar, pingin jalan-jalan ke Asia atau pingin punya pengalaman ke Asia, sementara kita yang di Asia pingin ke Eropa, pingin ke iya. Amerika. Sama-sama penasaran ya, yang di sini penasaran sama Iya, di sana. persis. Jadi kompetitifnya lebih ke arah sana sih. Jatuhnya jadi Ah, sulit untuk bisa nembus pasar market ke ke Singapura. oh iya, berarti Mas nih dapat sponsor dari perusahaan ya? Berarti Oh LMAE ya, ya? jatuhnya kayak gitu. Iya, Oh, dapatnya jadi prosesnya dari LMIA, baru ngurusin
Nah, aku pribadi tuh ngurusin visanya tuh nggak tahu sama sekali, Mas, karena Diurusin semua ya. semuanya diurusin sama agen dari perusahaan. Berarti kan banyak juga nih orang yang kayak sering nanya LMAE gimana sih caranya. Berarti itu em, nggak seribet itu ya. Maksudnya selagi si perusahaan butuh banget nih sama skill Mas, mereka akan lakuin apapun untuk nge-hire Mas ya, Betul, termasuk Mas. Ya. mengerjakan LMAE tersebut dan Iya, lain-lain. iya. Iya, yang aku tahu memang nggak mudah untuk meng-hire apa namanya karyawan baru dari luar negeri karena prosesnya tadi itu yang memang proses investasi waktu dan uangnya tuh nggak murah untuk Hmm, perusahaannya. Karena memang mahal. Nah, di kasus aku karena memang talent di Kanadanya itu memang nggak ada, terbatas ya, minim. minim dan kayak kita punya kampus di sini kan kayak di Concordia, kemudian ada Hmm, McGill. Nah, yang spesifikasinya tentang ke video kompresi itu bisa dibilang kecil banget dan bahkan nggak ada gitu. nggak ada ya. Iya, makanya mereka ngeputusin untuk meng-hire atau ngelempar apa posisi itu keluar keluar Kanada. Dan Hmm, dan aku ingat itu salah satu statement yang di dokumen yang dikirim dari perusahaan aku tuh ya menginformasikan kayak gitu karena mereka sudah open posisi ini cukup lama di Kanada tapi memang nggak ada talent yang mau ya hmm. yang sesuai kayak gitu jadi mau nggak mau mereka harus cari ini dia talent dari luar. Untuk bidang aku sendiri video kompresi memang secara general nggak cuma di Kanada, secara general mau dimanapun memang talentnya itu semakin kecil. Dikit ya. Karena ada transisi di bidang IT ada transisi eh, mahasiswa-mahasiswa itu minatnya sekarang lebih ke bidang-bidang yang AI, machine learning, Nah, data scientist yang seperti seperti itu. Jadi mereka minatnya ke arah sana. hmm, Nah, video kompresi ini bisa dibilang masih konvensional. Konvensional dalam arti belum ada apa namanya ya talent-talent yang core-nya itu kombinasi antara AI dengan video kompresi seperti itu dia. Makanya untuk cari talent di video kompresi yang walaupun yang konvensional itu secara general memang susah di mana-mana. berarti emang kampusnya pun nggak banyak ya Mas ya untuk yang belajar video kompresi ini. Yang ya, prediksi aku iya kayaknya memang sedikit. Kalau di Korea sendiri aku tahu beberapa lab, beberapa laboratorium yang ya kampusnya yang punya laboratorium untuk riset-riset di bagian video kompresi. Dan Hmm, komunitas kita tuh cukup dibilang cukup kecil. Jadi kalau hmm, bisa bisa apa ya bisa plus dalam artian kita yang punya talent punya punya skill di video kompresi untuk dapat kerjaan di bidang ini tuh mungkin cukup banyak gitu maksudnya kalau misalnya pas ada jadi kita nggak harus kompetisinya nggak terlalu besar kayak gitu dia. ya, betul. Karena mungkin demand-nya tinggi tapi supply-nya dikit gitu ya. Itu dia yang aku Ya, bilang kayak gitu. jadi kayak Tapi ya di sisi lain kalau misalnya kita jelek di bidang ini circle kita kan kecil kan ya, ketahuan gitu. iya, langsung langsung jadi bahan pembicaraan tuh. Untuk istri dapat open work permit. Iya, untuk istri dapat open work permit, kemudian untuk anak dapat yang visit. Oke, berarti Jadi bisa aku kerja juga ya. untuk visa memang satu bundel kayak gitu. Jadi agen kita tuh mintanya memang semua dokumen kita kayak apa ya kayak biasalah karena kan kita ngurusnya kan di Korea. Jadi Hmm, yang kayak paspor, kemudian ID yang di Korea, kemudian ya itu dia kayak berkas-berkas yang standar untuk ngurus visa lah kayak gitu dia yang diminta. hmm. Mas kan udah lama banget tuh di Korea. Menurut Mas pribadi, plus minus kerja di Korea sama di Kanada tuh en di gimana? Kalau bisa di compare ya. Walaupun aku tahu nggak ada tempat yang perfect ya. Betul. Ya. Di Korea itu aku ngerasa lebih challenging ya untuk jam kerja.
Jadi jam kerja itu officially memang dari jam 9 sampai jam 6 sore atau jam 7 sore kayak gitu. Tapi di realnya itu tergantung manajer kita siapa kayak itu dia. Jadi Oh. ada budaya di sana kalau kalau manajer kita belum pulang, kita yang bawa-bawahan ini kalau pulang itu dianggap nggak nggak sopan kayak gitu dia. Mirip-mirip sama negara kita tercinta ya. Nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Kerjaan udah kelar nih Mas, tapi pas mau pulang kayak kok manajer belum pulang. Ya itu jadi aku kan S2 S3-nya kan nge-lab dan itu full time. Dan Hmm. dan aku tuh kerja bisa dari jam jam 9 pagi sampai di lab, kemudian pulang itu bisa jam 12 malam. Hmm. Dan dan yang nggak enaknya tuh di situ dia. Load kerjanya memang yang kita kerjai itu aja karena kan kita riset kan. Hmm. Jadi ya kita cari masalah ya gimana mahasiswa untuk buat skripsi kita cari masalah, kita sendiri yang cari solusi, baru nemu solusinya baru kita coba eksperimen bisa atau enggak, hasilnya Hmm. bagus. Kalau misalnya nggak bagus kita ulang lagi, analisis lagi kayak gitu dia. Jadi memang perlu waktu banyak untuk kerja sebagai researcher. Cuman itu dia kalau aku pikir untuk kerja di di Korea dengan ritme yang seperti itu, sementara aku udah punya keluarga, kayaknya nggak sesuai dengan Iya. apa Jadi waktu untuk keluarga tuh sangat kecil amat banget ya, terbatas ya. kecil banget ya. Belum Oke. belum lagi kalau kita bicara lingkungan kerjanya yang memang tergantung kantor, tergantung perusahaan. Nah, ketepatan yang di aku tuh dapatnya yang lingkungan kerjanya yang agak nemu orang-orangnya memang ya, nemu orang-orangnya yang memang kurang cocok gitu. Jadi Nah, nemu kayak environment yang agak toxic kayak gitu, jadi agak agak oh, nggak nyaman lah gitu. iya, jadi emang aku juga ngerasain sih kalau di Indo kalau misalnya aku kan beberapa kali ganti manajer. Nah, kalau misalnya kita nggak sesuai dengan, nggak searah lah dengan dia, jatuhnya nanti ada kondisi yang dimana itu nggak enak sih. Dan itu nggak enak banget sih, aku rasain. Iya, iya. Jadi kayak mau berangkat kerja, ketemu dia lagi, males gitu. Jadi ke kitanya juga, Kalau kalau di aku tuh justru toksiknya tuh kalau misalnya kita melakukan apa ya kesalahan hmm, dan kesalahan kita tuh mungkin kecil, hmm, nanti yang kita mungkin ngomongnya cuman ke senior kita misalnya kayak gitu, tapi itu nanti bisa nyebar ke satu divisi kita. Itu tukang gosip, tukang gosip juga ya ternyata ya. satu. Baru yang kedua kayak misalnya kita ngerasa kita tuh feeling guilty selalu gitu loh, kayak kayak kalau misalnya kita buat kesalahan tapi kita kayak selalu ngerasa bersalah walaupun walaupun ya nggak salah-salah, nggak terlalu salah juga, tapi ada feeling kayak gitu, mungkin nggak tahu. Iya, jadi kita ngerasa kayak nge-pressure diri kita sendiri kayak, ah kok gue ngelakuin gini gitu. Iya. Nah, itu masalah itu nggak cuma untuk kita sebagai sebagai orang foreigner di sana ya, dan orang-orang lokal juga banyak yang ngerasa kayak gitu. Oh ya, sama sih. Aku juga kadang di dalam pekerjaan ngerasa kayak apa aku kurang gitu, kayak gitu. Nah, aku juga ada fase di mana ngerasain itu. Tapi mungkin kalau untuk sisi enaknya, Mas, kalau di Korea apa? Kalau sisi enaknya dari Korea tuh banyak mas sebenarnya kalau dibandingkan di Kanada. Aku tadi belum cerita kalau di Kanada tuh gimana ya. Kalau di Kanada itu lebih laid back sih mas. Lebih lebih slow. Pasenya tuh lebih slow, pace-nya tuh lebih slow. Slow karena kayak aku kerjanya tuh hybrid. Jadi tiga Hmm. hari di kantor, 2 hari di rumah itu bebas, atau mau full time di kantor juga bebas. Tapi karena dapat privilege hybrid tadi, jadi ya aku pilihnya yang tiga hari di kantor, 2 hari di rumah. Dan kerjaan di sini itu walaupun yang aku kerja itu sama dengan yang aku kerja di Korea persis sama bidangnya, karena bidangnya sama kan. Jadi Hmm. tapi level stresnya itu di sini lebih kecil. Nggak tahu, Hmm. di situ lebih enjoy, mungkin karena environmentnya, mungkin karena apa namanya kantornya juga, orang-orangnya juga.
tapi aku ngerasa di sini lebih 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 santai. Iya. Dan untuk kerja juga di sini nggak terlalu terkesan diburu-buru gitu Mas. Kita punya punya karena kerjanya kan riset kan. Jadi memang Iya. kita punya target, tapi senior aku tuh bilang ya oke kalau misalnya hari ini nggak kalau misalnya bidang ya apa topik yang ini nggak bisa selesai, it's okay. Aku nggak mau kamu kayak ngeburu-buruin kerjaan kayak gitu. Hmm. Jadi ambil waktu kapan selesainya kayak gitu dan which is itu kayak kita tuh kayak ngerasa dihargain walaupun kita ngerti kita punya challenging sendiri kan di sini kan. Iya, iya. Satu. Dan kalau perbandingan kalau misalnya dengan Korea lebih ke ini sih, lebih ke apa namanya perbandingan secara general kayak di Korea tuh fasilitasnya bagus banget, bersih, kemudian apa namanya asuransi aman dan teks murah, nggak Iya, sebesar itu penting sih. Teks itu kalau misalnya ketemu dokter di sana itu lebih 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 cepat, lebih mudah prosesnya, nggak harus telepon dulu, nggak harus ngantri dulu. Jadi kita tinggal datang ke rumah sakit langsung ketemu dokter spesialis kayak gitu misalnya. Jadi lebih enak lah prosesnya, Mas. 11-12 kayak Indo ya. Yang penting ada duit. Nah, untungnya di sana tuh murah, Mas. Untuk konsultasi aja kayak misalnya konsultasi doang ketemu dokter, kemudian dapat apa namanya, dapat obat, resep Hmm. obat dari dokter itu kita cuman bayar berapa ya? 8.000 rupiah. Serius, Mas? Serius. Murah banget. 8.000 rupiah kali ya? Atau 80.000 kali $1.000. Kali 1.000. Iya, sekitar gitu, Mas. Murah kok, murah. Oh iya, iya, itu murah banget. 80.000, sorry, 80.000 rupiah. 80.000. Hmm. Iya, itu masih murah. Kadang kalau di Indo aku kan ada beberapa obat yang nggak di cover asuransi itu bisa 300.000, 600.000 nombok. Oke. Ya. Kalau obat di sana juga tercover sama asuransi dan kayak misalnya pengalaman aku tuh kayak obat demam gitu ya cuman berapa? Cuman 20.000 palingan, $2.000, Oh, 2.000 won kayak gitu, jadi konverter ya. rupiah ya kali 10, iya, 10 Hmm, rupiah. kalau kalau 1.000 won berapa rupiah, Mas? 1.000 won 10.000 rupiah kali 10 rupiah, satu wonnya 10 rupiah. Oh, berarti sekitar 10.000 ya. Dulu aku pernah dapet tips, Mas, sama dari orang Korea. Oh ya. Aku dikasih 7.000 won. Gitu. Tiba-tiba kasih. Ini buat kamu. 7.000 berapa nih harganya? Ya itu dia. Jadi kalau kalau untuk living di sana tuh memang lebih nyaman kalau aku bilang. Tapi Oh, dari kalau untuk kerja level stresnya lebih banyak di sana, Mas. oh, Dan aku kayak kapok gitu 10 tahun di sana, tapi kayak masih ngerasa orang asing gitu loh. ya, ya, Jadi ya. jadi kayak nggak ada apa rasa rasa kalau kita tuh belongs Ya, di situ tuh nggak ada. ya. Kayak aku pas baru pindah ke sini, dari aku kan bawa koper banyak tuh, dibantuin dong, Mas, Mhm. sama ini juga yang penghuni apartemen sini. Oh iya, Iya, aku kan masuk itu ditungguin sama dia di pintu. Are you okay? Can I help you? Jadi aku dibantuin semuanya sama dia. iya kan? Dibilang welcome to Canada. Ih, aku kaget banget. Aku nggak expect. Kirain aku orang-orang sini bakal individual gitu kan. Ternyata sejauh ini aku rasain sih nice sih orang-orang sini, bahkan lebih nice dari orang Indo kalau menurutku. Iya ya. Oke. Nah, Aku kompornya masih masih ke Korea sih. Dan uh, di Korea tuh orangnya memang sebenarnya bisa dibilang lebih ramah-ramah iya juga, tapi orang sana tuh lebih kayak ngasih boundary gitu ke kita, ke orang asing. Mungkin oh, karena mereka takut ngomong sama orang asing, mungkin karena mereka nggak takut ngomong bahasa Inggris sama orang asing dan mereka nggak bisa ngomongnya, nggak tahu. terus kalau untuk Kanada, Mas, apa yang Mas suka dan tidak? Kalau di Kanada yang aku nggak suka
Kak, itu lebih, ya itu tadi kebalikan dari Koreanya. Jadi kayak kalau di Korea tuh semua proses semua cepat, Ya, paperless, oh iya iya betul. banyakan otomatisnya. Kalau di sini tuh tiba-tiba kayak ngurus dokumen manual. Bahkan yang aku kaget Mas, kita mau buka rekening tabungan aja itu harus appointment dulu. Betul. Kalau kalau enggak diterima. Jadi kayak si bankernya itu dalam sehari itu udah kehitung ketemu berapa orang. Nah Iya, kalau di Indo kebalikannya harus sebanyak beludak, mungkin. betul. Iya, kalau di Indonesia kan antri panjang kan. Kalau di sini tuh antrinya tuh kayaknya by phone dulu atau gimana nggak tahu. Iya iya. Lebih Susah. slowly sih. Iya, di sini pace-nya lebih slow memang. Terus ya itulah yang aku nggak suka tuh di situ kayak kotor. Kemudian apa-apa harus buat janji dulu. Terutama kita yang bapak-bapak kan punya anak bayi kan khawatir kalau misalnya tiba-tiba anaknya sakit, apalagi nanti Iya. kalau misalnya dia udah mulai masuk daycare, ketemu Hmm. sama teman-temannya yang kita nggak bisa kontrol itu anak-anak yang lagi sakit atau enggak kayak gitu, Iya iya betul betul. terus tiba-tiba anak kita pulang-pulang sakit dan untuk ketemu dokter masih harus appointment dulu, kemudian mungkin sampai di rumah sakit nggak bisa langsung ketemu dokter, kan kayak nightmare gitu untuk Iya. every father kan. Yang aku dengar-dengar cerita sih harus kayak udah parah banget baru ditanganin ya. Aku pernah sekali kan terakhir kan anak aku kan dia diare sampai Hmm. 3 harian dan ada darahnya sedikit. Hmm. Sempat konsultasi dulu via phone. Habis itu cuman ngobrol sama nurse-nya doang, salah satu perawatnya. Kemudian perawatnya Hmm. bilang ini kayaknya mesti dibawa ke rumah sakit hari ini juga, tapi emergensi. Dia bilang kayak gitu. Kalau nggak Hmm. emergensi, kalian nggak bakalan ketemu dokter kayak gitu. Nah, Hmm. ya udah aku langsung datang ke rumah sakit di sini dan ketemu dokter cuman prosesnya tuh lama. Nah, sampai di situ kayak cuman ditanyain ini anak bisa lompat-lompat nggak, oh ini bisa lompat, tapi mukanya memang agak murung ya kayak gitu. Habis itu ditanya ada histori nggak dia pernah sakit yang sama dulu di Korea, memang pernah ada kayak gitu kan. Jadi Hmm. si dokter nyaranin ya udah kita coba tes darah, kemudian tes urin sama tes pup kayak gitu, dan itu nunggunya 6 jaman. Hmm. Dan kita kan nggak ada persiapan kan ya, karena kayak Iya. pengalaman kita di Korea, tes lab itu bisa kita tunggu sampai besok. Maksudnya kita tes hari ini, hasilnya baru besok kita Iya ambil lagi, ditinggal aja gitu kita kan. tinggal itu nggak masalah. Nah di Di sini sini nggak bisa. kita harus nunggu mas. Oh, iya iya iya. Alasannya apa coba? Nanti kalau misalnya hasil labnya sudah selesai dan memang harus dirawat secepat mungkin, kita nggak tahu. Hmm. Dia Tapi kan malah kasihan ya ke anaknya ya. hanya dan aku kan kayak 6 jam di situ nunggu kan kayak kasihan anaknya, kita nggak siap-siap apa-apa, nggak Iya. nggak nggak bawa baju, nggak bawa makanan, sementara anak lagi sakit diare, kemudian dia udah ngerengek minta makan, ya udah aku tinggal. Jadi iya dosenku pernah ngomong Mas kayak gue tuh bingung apa fungsi dokter di Kanada. Kayaknya lebih apa namanya berpengaruh ini deh nurse daripada dokter. Yang rawat lu siapa? Dokter nurse kan yang ngasih obat lu siapa? Terus dokter ngapain kata dia? Kata dosenku ya. Sampai kayak gitu dia ngomong. Aneh sih di sini tuh, aku kayak berapa ya, sebulan di sini tuh aku ngerasa kualitas hidup aku tuh kayak downgrade gitu dibandingkan Hmm, sama di Korea kayak gitu dia. Tapi kalau kualitas untuk lingkungan kerja, tempat kerja itu memang level lebih. up-nya jauh banget sih ya. Oh. Terasa banget. Sama aku mau nanya Mas, kalau misal di compare nih living cost Mas hidup di Korea sama di sini, itu lebih lebih bagus mana? Em, kurang lebih mirip sih Mas ya. Aku bilang nggak terlalu jauh. Cuman yang paling terasa itu di sini untuk housing sih. Housing sama tax itu dua hal yang menurut aku besar banget ininya keluarnya. Jadi kayak apa namanya, rumah di Korea itu kita
yang terakhir kita dapat dua kamar tidur, kemudian ada living roomnya, kemudian ada kitchennya sendiri. Itu kita bisa bayar sekitar 800 hampir 600 ribu won. Berarti Itu sekali 10 sekitar 6 juta. Itu 6 juta rupiah nice ya, nice. sebulan. Itu nice loh. Habis itu gitu sampai di sini em, untuk dengan dua kamar yang memang mungkin space-nya lebih besar di sini dan mungkin juga enggak kayak gitu atau mungkin sama tapi harganya di sini tuh bisa sekitar berapa ya 1.800 1.700 yang enggak furnish. Tapi Hmm, kalau misalnya yang furnish itu bisa di atas 2.000 mungkin. beda jauh dua ribu banget sih. dolar ya. 2.000 dolar kali 10.000 berarti berapa? Sekitar 20 juta bukan? Iya, Mas, itu serius di Korea semurah itu di tengah kota, Mas? Itu di tengah kota juga enggak. Aku kan itu di Daejeon ya. Di Daejeon itu kayak provinsi lain. Tapi kalau di Seoul itu kita tinggal waktu itu berapa ya? Kita punya dua kamar, tapi satu tempat tidur, satu living room, kemudian ada kitchennya sendiri. Kita bayarnya berapa ya? Sekitar 400 ribu malah. Hmm, 400 aku ribu berarti 4 juta. aku pas baru nikah kan sama istriku tinggal di apartemen di BSD Hmm. di itu tuh mahal loh, studio, tapi full furnish memang kayak cuman tinggal baju aja. Itu sebulan 5.800.000. 5 juta Studio, 800 ya. studio itu studio yang kalau kita salah dikit kaki kepentok. Oke. Tapi ada tapinya nih Mas, kalau di Korea itu sistemnya kita harus bayar deposit. Deposit. Depositnya itu yang besar. Oke. Nah, depositnya itu bisa sekitar kalau misalnya kayak rumahku yang terakhir itu sekitar 8 juta, 8 juta ya. Kalau nggak salah 8, oh ya 8 juta, 8 juta won. Oh, Jadi depositnya yang besar. besar banget sih itu. Kalau di Indo sih cuman satu kali rent aja depositnya. Kalau misalnya aku Berarti per kayak di bulan sini ya, kayak di Kanada ya. di Kanada aku nggak pakai deposit di sini. Oh, di sini Mas waktu pertama kali sign leasingnya itu nggak diminta bulan pertama sama bulan akhir gitu ya? Enggak. Oh enggak ya, berarti bulan pertama doang ya? Iya. Oke, aku diminta soalnya. Emang baik banget sih kayaknya ini apartemen. Oke. Dan aku memang baca-baca memang yang aku bilang kayak bulan pertama sama bulan terakhir itu diminta memang kayak common practice gitu di sini karena kita nggak punya credit score history kan. Ya, Itu dia. Jadi normal sih. Jadi ya udah aku tanda tangani doang. iya, iya. Yang penting kan ya bisa tinggal dengan enak lah ya. Ah, itu dia. Heeh. Karena udah di ujung dunia, kalau misalnya nggak betah kan mahal ongkos kan. Iya, betul. Oh ya Mas, kalau untuk LMAE itu Mas dapatnya berapa tahun Mas? Maksudnya berapa tahun itu expirednya? Iya, visanya berapa berapa tahun? It- Kalau visanya kita dapatnya 2 tahun sih mas. Oh, 2 tahun. Tapi nanti bisa diperpanjang terus kan ya? Iya, bisa diperpanjang. Hmm. Kalau Mas ada Mudah-mudahan rencana, mudah-mudahan sebelum sebelum itu expired udah dapat PR. Mudah-mudahan. oh, amin. Oh, Mas berarti juga ada rencana untuk PR di sini ya? Udah cukup lah mas untuk pindah-pindah ke tempat yang lain. Kayaknya udah waktunya untuk cari tempat yang Untuk menetap. untuk tetap kayak gitu. Udah waktunya sih kalau menurut aku. Tapi Tapi nanti Mas, untuk pensiun mungkin harus bakalan balik ke Indonesia lagi ya belum tahu. oh kalau aku balik, aku pasti Bakal balik. balik ya. Iya, tapi kalau anakku kan nggak tahu, dia kan kalau aku dapat PR ya, semoga dia kan dari kecil di sini, besar di sini, aku nggak tahu ya dia mau tetap di sini atau ikut. Kayaknya sih mungkin tetap di sini dia. Kayaknya ya. Padahal Iya, kan masih aku yang nggak siap malah ini anak gimana kalau nggak mau ikut balik ke Indo ya. Sama ini juga sih Mas, kayak salah salah satu hal yang bikin aku pindah ke Kanada ini
karena pendidikan yang bagus di Indonesia itu mahal. Oh iya, betul. Betul. Ya, banget, mahal banget. Bukannya ngeremehin sekolah yang gratis dari pemerintah, cuman aku lebih ke lingkungannya gitu loh Mas, kayak kalau misalnya bukan merendahkan ya, cuman kayak ya aku pernah ada di zona itu, kayak aku ngerasa anakku jangan sampai deh kayak ada bullying atau apa itu, kayak gitu sih. Sama Jadi sih Mas, ya, ya sama. hmm, Aku juga pernah di posisi itu juga dulu waktu SD. Dan kayak dengan spirit yang sama juga, makanya aku kayak kalau bisa anak itu punya kualitas pendidikan yang jauh lebih bagus dari aku gitulah. iya, Cuman makin kemari kan aku kayak suka ngelihat apa ya, berita-berita gitu, dan di sini tuh kan ada apa ya namanya, paham tentang seks yang kayak gitu. itu yang sedikit mengganggu ya. Yang itu sebenarnya memang balik ke orang tua masing-masing. Cuman kan kalau misalnya paham kayak gitu diajarkan di sekolah, sementara anak-anak itu kan masih minor kan umurnya kan. Hmm, Dan aku tuh ngerasa kayak belum waktunya gitu, dan itu aku kayak ngerasa agak terganggu sih di situ, memang agak was-was jatuhnya. hmm, iya iya betul. Sempat juga aku baca di berita tuh yang di Amerika ya kalau nggak salah yang ngajarin itu. Iya, di sini juga udah Aku ditolak. kurang, ya itu emang hak asasi, cuman aku kurang setuju sih kalau harus diajarkan di sekolah. Hmm. Aku nggak ada masalah sama itu, cuman Sama, aku juga gak ada masalah. ya cuman sebaiknya jangan jangan Jangan, dipelajari di sekolah. maksudnya anak masih bayi kan, masih bayi udah harus diajarin paham kayak gitu kan. Hmm, Bingung khawatirnya kita ngajarin di rumah kayak cuman ya gitu, cuman laki perempuan, tapi kalau iya. misalnya sekolah diajarin dengan paham yang lain, ya nggak tahu nanti, maksudnya akunya belum siap untuk Dia ngasih juga paham. untuk umur anak kecil kan juga belum, maksudku kayak dia masih belum terlalu paham tentang gender. Betul. Ya kayak aku ngerasain juga kan, kita pernah kecil kan, aku ngerasain, aku sempat bertanya-tanya apa sih bedanya cowok sama cewek gitu, kayaknya sama aja deh, apa sih yang bikin beda gitu kan. Kalau aku sih gitu dulu, apa yang bikin beda, aku suka bertanya-tanya, cuman kayak ya udah gitu, kayaknya belum 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 saatnya untuk Cekoin ya. ya dicekokin tentang gender gitu. Ya Iya sih. itulah itu. Ah, betul Mas ya. Terus kalau tadi aku dengar Mas mau ada rencana PR ya di sini ya, Rencana ya. apakah stay di Montreal atau kota lain? Kalau kerja, walaupun kan ada Hmm. kontraknya memang permanen, posisi permanen gitu kan, tapi memang ada Hmm. basis kontraknya 3 tahun kayak gitu. Nah, Hmm. kalau dari kontrak sih ya seminim-minimnya ya 3 tahun untuk stay di sini. Cuman kalau cari perusahaan lain dengan bidang riset yang aku punya sekarang, kayaknya sejauh ini adanya cuman ada di sini, di Hmm. Montreal. Di luar Montreal aku masih belum tahu ada atau enggak. Kayaknya Vancouver ada deh harusnya. Nggak tahu deh Mas. Kalaupun misalnya nanti nggak di sini, ya besar kemungkinan ya pindah ke Eropa kalau mau. Oh, oh, nggak, Opsi maksudku nggak di opsi. Kanada tapi di kota lain gitu. Aku masih pingin kerja di bidang aku sih Mas. Hmm. Karena Oh, kalau untuk kerja di bidang lain tuh kayaknya aku mesti catch up lagi gitu loh. Dan aku nggak mau kayak belajar terus gitu. Udah oh, waktunya untuk bangun karir lah ibaratnya. iya. Oh, ya, jadi Mas berarti belum riset kalau di Kanada itu di kota lain, kayak kalau istriku kan kalau animasi di Montreal sama Vancouver banyak. Kalau aku belum belum riset sih, karena kan kayak yang aku sebut tadi, komunitas riset aku tuh kecil. Hmm. Jadi kita tuh punya apa namanya, punya aktivitas yang setahun itu bisa 3 kali ketemu untuk meeting secara internasional, Oh, bahas standarisasi video codec selanjutnya tuh kayak gimana.
Nah, itu yang ngumpul tuh kayak company-company yang memang punya interest ke video kompresi. Nah, itu tuh bisa kelihatan. Nah, rata-rata ya kebanyakan ya sejauh ini aku belum 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 ketemu satu perusahaan yang base-nya itu di Kanada sebenarnya. Oh, oke. Nah, kantor aku yang sekarang ini kan masih ibaratnya kayak kantor cabang gitu. Headquarternya tuh di US. Dan Ya. tim aku tuh yang paling banyak tuh di France. Hmm. Ya Dan sama-sama ini bahasa iya, Prancis. jadi di sini tuh tim aku tuh jumlahnya kami tuh cuman ada 4 orang, 5 orang gitu. Hmm. Cuman ada 5 orang dalam satu tim untuk di Montreal sendiri. Nah, untuk di luar Kanada, di perusahaan yang sama ya, di perusahaan aku ini belum di luar Montreal Belum ada. belum ada cabang lain kayak di Toronto misalnya atau di mana di Vancouver dan Tapi perusahaan lain ada juga. ini nggak Mas di kayak di perusahaan Mas tuh ada yang kerja remote nggak? Misalnya dari negara mana? Tapi dia kerjanya remote. Bisa kerjanya remote bisa. Tapi ya itu dia tadi nggak tahu aku bakalan bisa dapat itu atau enggak. Nah, Hmm. itu aku yang belum tahu. Oke. Jadi aku belum belum pelajari ke arah sana banget gitu. Karena sekarang ini kayak aku masih ngejar karena kan kayak semua program dari agen untuk imigrasi yang dari kantor itu kan jelas gitu kan. Mulai Hmm. persiapan visa, kemudian selanjutnya mau gimana, itu sekarang tuh kita lagi di step untuk ngurusin PR. Nah, Hmm. jadi dari situ aku ngerasa kayak ya udah sih santai aja dulu. Maksudnya nggak usah terlalu ribet dengan urusan administrasi sekarang ini kayak gitu. Ah, iya, Jadi iya, iya. gimana dapat PR-nya nanti kalau misalnya bisa dapat PR di sini, alhamdulillah. Kalau misalnya enggak ya mungkin kita bakalan coba cari kayak misalnya kayak minta diputasi ke negara yang lain yang lebih gampang untuk dapat PR kayak gitu. Oke, oke. Itu Kemungkinan sih kayak gitu. kayaknya sih perusahaannya mau nge-hold Mas ya. Karena Nggak susah tahu ya ya. Susah orang-orang cari kayak talentnya memang agak susah cari talentnya. jadi ya buat teman-teman yang mau dapat LNAI berarti harus memang punya skill khusus ya yang kayak di Kanada ini mereka nggak nemu gitu. Jadi mereka mau untuk keluarkan biaya, waktu Betul betul Mas. untuk ngurus semua itu yang ribet banget kan Mas ya. Yang aku tahu memang di Kanada kan memang punya program imigrasi kan kayak skill worker. Itu salah Hmm. satunya. Baru ada kayak yang apa namanya fast track untuk program imigrasi kan juga ada. Tapi kayak misalnya kita datang dulu dapat visanya dulu di sini. Kemudian kita baru cari kerja Hmm. di sini. Kita datang kemari pakai visa visitor. Kemudian baru kita Hmm. cari kerja di sini kan juga bisa kan. Hmm. Tapi kan lebih challenging untuk dapat kerja yang sesuai dengan bidang kita. Itu kan agak susah Betul. karena tadi ada apa namanya? Salah satu syaratnya itu yaitu Canadian experience tadi. Betul. Nah, Canadian Dan experience itu dan rata-rata baru bisa didapat kalau kita sudah stay di Kanada selama 1 tahun. betul. Dan menurutku juga banyak juga sih orang yang di sini tuh mau kerja gitu ya. Jadi kayak Hmm. mereka nggak susah nyari nyari pekerja gitu. Iya, posisi untuk kerja di sini banyak. Ya, ya itu dia dengan standar hidup, maksudnya dengan mengandalkan working visa tadi, kayaknya untuk bisa hidup di Kanada sih masih bisa walau kerja 1 atau 2 kerjaan kayak gitu. Iya, kalau kalau kuat ya yang kedua kalau kuat. Tapi kalau dipikir-pikir di sini kerjaan nggak sih Mas? Maksudnya kalau dibandingkan aku di Korea itu kerja itu tantangannya memang di waktu salah satunya sih memang. Hmm. Kayak Sabtu Minggu di sini kalau misalnya kerja yang apa namanya ketemu langsung dengan customer itu kan Sabtu Minggu lebih cepat kan daripada yang di weekday. Iya, iya. Dan di weekday pun kayak official time itu jelas mulai dari jam berapa sampai jam berapa, lewat dari jam berapa kita udah bebas karena company juga nggak berhak untuk nahan kita kan. Betul. Kalau di sini kan malah aku kalau misalnya udah waktunya istirahat nih, tinggalin tinggalin istirahat Hmm. istirahat itu kayak supervisornya kayak
udah lu nggak usah kerjain, ayo istirahat. Terus kalau misalnya udah jam 7, pulang 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 pulang. Gitu. Seru Kadang kita ya. ngerasa gak enak ya kalau misalnya kerjaan belum selesai gitu kan, kayak tapi ya mereka emang fair sih, kayak udah habis nih waktu lu, udah pulang gitu, nggak usah dilanjutin kerjaannya, biar nanti yang shift selanjutnya yang kerjain seperti itu. Iya, iya. Jadi lebih ke enak sih, benar. Cuman ya emang ada plus minusnya ya kalau tinggal di negara orang. Mas pernah ngerasain ini nggak, homesick? Well, selama di Kanada belum sih, Belum. belum. Tapi aku waktu di Korea itu 3 bulan pertama itu homesick banget. Wah, itu yang aku rasain sekarang. Jadi yang aku baca-baca ya, ini pengalaman aku 10 tahun tinggal di Korea. Jadi memang fase fase kita untuk bisa benar-benar settle di negara baru itu ada. Jadi kayak 3 bulan pertama kita tuh ngerasa kayak masih turis. Hmm. 3 bulan kedua kita tuh baru ngerasa homesick, mulai Nah, ngerasa challenging hidup di negara baru tuh kayak gimana. 3 bulan hmm. selanjutnya kita baru ngerasa bisa nerimo. Oh, masalahnya kayak gini, berarti aku pendekatannya harus kayak gini, kayak gitu. Jadi memang prosesnya panjang. Nah, 3 bulan pertama ngerasa kayak masih turis dan tiba-tiba pingin pulang itu wajar sih, Mas. Iya, jadi kayak aku sekarang di fase yang kadang-kadang kalau misalnya aku lagi bangun tidur kayak, duh kalau dari Indo kan gini-gini gitu kan. Terus kayak, aduh kalau di Indo enak gitu kan, kayak nggak usah bayar rent yang semahal ini. Terus kayak ya udah ada kendaraan gitu kan. Justru itu tuh pertanyaan aku, justru itu. Kalian kan ibaratnya di Indonesia kan udah mapan kan, udah punya kerjaan yang enak gitu, suami istri. Dan Hmm. kemudian mutusin untuk ke Kanada mulai dari nol lagi, bahkan Mas sekolah lagi itu pertimbangannya apa gitu. Pertimbangannya itu yang tadi, Anak karir di tadi ya, Indo, pendidikan istriku anak tadi. sama aku sih, aku ngerasa stuck sih karirku di Indo, Oh kayak iya, betul betul. Mas sudah belum pernah ngelamar kerja di Indo kan? Belum. Ya Kalau nanti kalau di company belum pernah sih. kalau misalnya di sini kan Mas buka laman pekerjaan kayak eh bisa misalnya bisa menguasai software ini enough Hmm. gitu kan. Kalau di Indonesia Unlimited ya, semua harus bisa. usia maksimal 27 tahun, pengalaman minimal 3 tahun, siap bekerja di bawah tekanan, berpenampilan menarik, Oh, oke. belum berkeluarga. Itu semua nggak ada di aku. Apalagi harus punya koneksi ya nggak? Iya, itu kayak misalnya kita mau change pekerjaan kita nih, kayak misalnya udah jenuh di sini, aku mau change ke pekerjaan lain, itu hampir mustahil sih kalau di Indo ya. Mas dulu di Indonesia swasta. Iya, aku di swasta, di bank Oke. swasta. Itu susah. Aku udah coba apply itu, karena aku mulai ngerasa itu karena macetnya Jakarta itu kan. Nah, aku coba nih nyari pekerjaan di bidang yang sama di BSD. Hmm. Nggak ada panggilan satupun, Mas. Padahal aku pengalamannya udah 6 tahun loh. Makanya. Nah, itu kayak perusahaan Indo tuh nyari yang kayak, ya udah lu resign, gue cari orang Cari yang baru lain. yang bayarnya lebih murah, kayak gitu. What? Saking Emang saking banyaknya orang yang mau ngelamar kali ya. sekarang Mas tahu di Indo tuh banyak sarjana nganggur. Di Indonesia. Banyak sarjana nganggur. Aku pun pas mau kerja di bank, itu kan stepnya, kalau di Indo kan Mas belum pernah ya ikut psikotes. Tahu. Untuk ngelamar dosen juga harus tes psikotes kok. Kayaknya semua pekerjaan ya, Mas mau kerja di Alfamart juga Betul. harus psikotes. Nggak ngerti itu apa. Kadang aku mikir kayak, kenapa di sini aku apply, dan di Kanada tuh kalau kita
apply pekerjaan nggak harus cantumin foto kita kan. Jadi cuman kayak nama, pengalaman kerja, terus background pendidikan, udah cukup gitu. Nggak perlu Kalau foto. di kalau di Indo harus pakai foto mas, dilihat ini good looking nggak, kalau nggak tersingkirkan. Terus satu hal lagi yang aku suka dari Kanada itu, kayak misalnya kita kerja cleaning service, misal itu ya udah, itu adalah sebuah pekerjaan atau sebuah ya jenis pekerjaan. Kalau di Indo kan kayak dianggap gimana mas, tahu kan, kayak Ngerti. iya dianggap sebelah mata gitu. Kalau di sini kan enggak, kita saling menghargai di sini karena kita saling membutuhkan. Kalau nggak ada yang bersih bakal kotor semua kan. Seperti ini kalau di Indo kan kayak untuk planning mas nih ke depannya bagaimana? Planning dalam artian apa ya Mas ya? Planning mas aja kan, kalau kita bapak-bapak nih suka punya rencana gitu. Kalau perempuan kan lebih kayak nerima aja rencana suaminya gitu. Mungkin kalau nggak cocok agak disanggah. Cuman kan kita kepala keluarga tuh yang nanti aku pengen gini nih, gini. Oke. Gitu. Iya, jadi kalau aku pribadi kenapa pindah ke Korea itu ya karena tadi ya karena apa ya, karena masih ngerasa orang asing di sana, itu satu. Baru yang kedua, em, nggak balik ke Indonesia juga mikirnya karena pendidikan anak tadi sih sebenarnya, dan bidang riset yang aku punya di Indonesia juga belum ada kan. Dan untuk sementara aku ngerasa sorry Mas ya, nggak apa-apa. Hai sih. dan somehow aku ngerasa kalau pulang ke Indonesia itu belum siap secara mental sih. Dan pindah kemari karena udah ibaratnya udah nemu perusahaan yang dari dulu banget, dari aku S2, S3 udah mikir aku pingin masuk ke perusahaan ini gitu. Dan akhirnya bisa dapat walaupun bukan di negara yang aku mau, di Eropa ya. Jadi aku ngerasa kayaknya di sini oke lah untuk sementara, atau mungkin nanti bakalan tinggal lebih lama ya nggak apa-apa. Seenggaknya aku sih ngerasa pasti bakalan lebih dari 3 tahun di sini di Kanada. Dan itu tadi yang kita bahas, aku pingin dapat PR di sini karena itu salah satu program dari kantor juga kan. Ya itu bisa sangat bantu dimanfaatkan dengan baik karena kantornya bagus. Istriku juga lagi apply kerja di Nova Scotia, dan di job deskripsinya itu si perusahaan itu nyantumin we are PR support. Itu bagus banget sih Mas. Kalau punya PR support itu, apalagi kalau di Nova Scotia nggak tahu ya, perlu hal-hal yang ribet kayak ngurus. Enggak sih, kayak enggak ribet di sini. Udah punya visa di sini kan. Jadi mungkin lebih mudah prosesnya, nggak tahu. Ya, kayaknya kalau di support perusahaan lebih ini deh Mas, lebih strong karena ya perusahaan butuh, dan ya berarti Kanada juga butuh gitu. Beda sama kayak misalnya aku yang apply cuman untuk aku pribadi, itu pasti agak akan diikan sedikit, lebih diutamakan yang dibutuhkan sama negara dan perusahaan sih. Rencana aku ke depan itu tadi palingan dapat PR, kalau bisa secepatnya. Aku sih mudah-mudahan targetnya 3 tahun di sini bisa dapat PR. Amin Mas. Terus nggak tahu, ingin punya investasi di sini. Beli rumah ya, karena rumah di sini ini sih. Kemarin aku main Mas ke yang sama grup animator itu, orang Indo semua. Itu mereka punya rumah di Langwell. Itu rumahnya bagus-bagus sih Mas. Bagus-bagus dan besar, halaman belakangnya itu luas banget. Di mana Mas lokasinya? Aku nggak tahu cara bacanya, Langwell yang nyebrang gitu loh. Nyebrang pulau itu ya? Iya. Oke. Berarti sekitar 1 jam kah dari sini? Betul, 1 jam. Aku naik mobil sejam. Dan harus naik mobil, beli tiket sendiri kan?
Aku kemarin karena sama temen dari Indo berangkatnya Memang eh, dari apartemen, jadi kita langsung ini pakai pakai Uber, oke. Uber, terus pulangnya dianterin sama Oke, mereka. Pada baik-baik banget. iya. Ya itu sih Mas palingan Oke, PR, kemudian mulai hidup barulah di sini, punya investasi. pensiun rencana di mana? Belum ada bayangan. Pensiun aku belum ada bayangan, aku pinginnya ke Indonesia, tapi di sisi lain aku masih pingin, well, gimana kalau misalnya ganti warga negara. Masalahnya kita Oh gitu? nggak punya opsi untuk punya dua paspor kan. Enggak. Palingan Oh, ada rencana untuk. ada bayangan ke sana. Oke, kalau aku enggak sih. Kayaknya kalau aku sih pengen ya kerja di sini, cari cari uang semaksimal mungkin. Aha, Terus nanti pada saat retired, aku mau ke Indo, balik ke Indonesia ya. jalan-jalan gitu loh mas, kayak ke Jogja, Bandung, Iya siapa kulineran, juga sebenarnya. Aku juga pengen keliling Indonesia sebenarnya. ke Surabaya, pokoknya kulineran gitu loh sama istri berdua, kan kayaknya asik aja gitu. Aku rencananya seperti itu, nggak tahu ya umur atau apa. Aha. Semoga semua kita disehatkan lah ya, dilancar-lancarin semua urusan Tapi Mas kita. pribadi memang pengen PR-nya tadi di Vancouver ya, balik lagi ke sana ke tempat. Pokoknya dua Kalau ya kalau PR sih, aku pengennya pasti apply-nya di luar Montreal. Tapi kemungkinan besar di Nova Scotia sih, Mas. istri berarti udah agak positif bakalan ke sana. Iya, kemarin soalnya kan si yang punya perusahaannya tuh ngontek lagi gitu. Gimana, masih tertarik nggak gitu kan? Cuman ya gimana, nggak bisa karena aku kuliahnya datang ke kelas kan, nggak bisa online. So mau nggak mau ya kita tolak lagi. Ya udah. Tapi Dan kata istri perusahaannya nggak mau kayak remote gitu. nggak bisa, iya karena mereka kan bukan bukan studio besar mas, jadi kayak masih rumahan Oke, startup lah dan ya. si kliennya pengennya semua tim itu di tempat itu, jadi kalau si kliennya mau konten apa semua ada di tempat. Semoga lancar ke depannya lah. Amin amin. Aku sih rencana mau ini sih, aku nggak tahu ya antara di balik lagi ke Montreal atau ke Edmonton yang teksnya murah, Lebih murah ya di Edmonton ya. cuma lima Mas Panda tuh di Edmonton. Edmonton Berapa dolar taksinya? 5%. Wow. Montreal, Bayangin mas, Montreal hampir 40%. harga rumah murah, jadi aku tertarik banget. Semoga sih istriku bisa dapat kerja yang remote ya, jadi kayak mau kita tinggal di Edmonton juga bisa gitu. Jadi kalau gitu thank you banget mas sharing-sharingnya. Thank you Mas, thank you banget. Nanti paling IG sama YouTube Mas Ismail aku cantumin, jadi buat teman-teman yang mau tahu LMAE atau apa mungkin bisa tanya di YouTube atau Instagram Mas Ismail ya. Oke, bisa. Aman Mas. Thank you Mas Saman. Nanti Oke. Ya. mudah-mudahan kita bisa ketemu main bareng lagi deh. Amin amin. Bye Mas. Bye Mas. Yuk.